Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang akan diambil dalam Ibrani 13 ayat 9 sampai 16 dengan judul perikop nasihat dan doa selamat bagian yang kedua. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang ada di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, nasihat Rasul Paulus dalam Ibrani 13 ayat 9 sampai 16 ini dilanjutkan dengan nasihat agar jemaat Ibrani menjadi waspada terhadap ajaran-ajaran yang keliru dengan bersandar pada kasih karunia Allah melalui kematian Yesus di kayu salib. Kematian Yesus di kayu salib merupakan sumber rahmat yang dapat menyelamatkan, menguduskan, dan memelihara, serta menguatkan hati para jemaat saat menghadapi tantangan iman, terutama yang berasal dari ajaran-ajaran yang keliru tersebut. Berdasarkan status Kristus Yesus sebagai Imam Besar Agung, maka kita dapat melihat pada ayat 15-16 Paulus memberikan nasihat agar setiap jemaat senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Dua cara untuk mempersembahkan korban syukur tersebut yaitu, pertama, korban syukur yang diberikan dalam bentuk puji-pujian melalui ucapan bibir. Korban ini dapat kita berikan kepada Allah saat beribadah dengan cara melalui pujian, melalui penyembahan kita kepadanya, atau mungkin dengan cara ucapan syukur melalui kata puji Tuhan yang terucap melalui bibir saat mendapatkan kabar baik tentang suatu hal, atau misalnya tiba dengan selamat di suatu tempat, ucapan syukur saat selesai mengerjakan pekerjaan atau pelayanan dan lain sebagainya. Lalu cara yang kedua adalah melalui perbuatan baik dalam bentuk berbagi dengan orang lain, atau disebut juga koinonia di dalam ayat 16a. Bapak Ibu Saudara, sikap murah hati ini merupakan suatu bentuk tindakan kasih yang praktis dan dapat diterapkan kepada semua orang tanpa memandang statusnya. Saudara, kedua nasihat Paulus ini merupakan hal yang sederhana juga praktis untuk dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai wujud penghormatan kita terhadap keimaman Yesus Kristus. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita telah mendisiplinkan diri kita dalam mempersembahkan korban syukur melalui bibir dan tindakan kasih? Mari terapkan kedua nasihat ini untuk senantiasa mempersembahkan korban syukur dengan motivasi kasih kepada Allah dan tujuan untuk memuliakan serta menyenangkan hatinya. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih sekali lagi Engkau kembali mengingatkan setiap kami untuk kami terus mendisiplinkan diri kami di dalam kami memberikan ucapan syukur kepada Engkau Tuhan, baik melalui bibir kami maupun melalui tindakan kasih yang dapat kami berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, mari terus bentuk kami, mari terus ingatkan kami, mari terus disiplinkan diri kami untuk kami terus bisa memberikan ucapan syukur atas kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan menjalani hari ini, kami percaya Allah akan menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami serahkan hari ini. Dalam haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.